4 ayat 4 sampai 6 yang mengatakan, "Semua, nama saya Rich dan hari ini saya akan membawakan firman tentang pengkajian kristalisasi Ayub, Amsal dan Pengkhotbah dari buku FKKP, yaitu Firman Kudus untuk Kebangunan Pagi." Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu pada kami semua, sehingga pada hari ini kami dapat dengan sehat Tuhan mendengarkan dan membaca firman-Mu. Tuhan, Engkau berkati firman yang akan kami baca pada hari ini, agar dapat masuk ke dalam hati kami, agar firman kami mengerti. Terima kasih Tuhan atas rahmat dan kebaikan-Mu pada kami. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Nah, saudara-saudari, ayat pada hari ini terdapat di Efesus 4 ayat 4 sampai 6 yang mengatakan, "Satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua. Allah yang di atas semua dan melalui semua dan di dalam semua." Saudara-saudari, Yohanes 14 ayat 16 sampai 20 mewahyukan bahwa Allah Bapa terwujud di dalam Allah Putra. Allah Putra direalisasikan sebagai Allah Roh, dan Allah Roh datang untuk menghuni kita menjadi realitas Allah Tritunggal. Ini adalah karunia yang ingin Allah berikan kepada Ayub, yaitu dirinya sendiri di dalam Trinitas ilahinya yang terwujud dalam Putra dan direalisasikan sebagai Roh itu. Mengenai rahasia Allah Tritunggal yang menjadi realitas dalam kaum beriman, Kristus memiliki banyak hal untuk diberitahukan kepada murid-muridnya. Tetapi mereka tidak bisa menanggungnya sampai roh realitas itu datang untuk mewahyukan hal-hal ini kepada mereka. Saudara-saudari, ini dilakukan oleh roh realitas terutama kepada Rasul Paulus yang melengkapi firman Allah, yaitu wahyu ilahi mengenai Kristus sebagai rahasia Allah dan gereja sebagai rahasia Kristus. Kristus adalah rahasia Allah. Juga gereja, yaitu kita semua, adalah rahasia Kristus. Efesus 4 ayat 4 sampai 6 mewahyukan bahwa Allah, Putra dan Roh sebagai Allah Tritunggal telah menjadi sumber, unsur dan esensi gereja sebagai tubuh Kristus. Allah Bapa adalah sumbernya, Allah Putra adalah unsurnya, lalu Allah Roh adalah esensinya. Kristus sebagai bagian ilahi yang dibagikan kepada orang-orang kudus oleh Allah dan sebagai hayat bagi kaum beriman telah menjadi semua anggota dari manusia baru yang adalah tubuh organiknya. Allah ingin membuat Kristus, perwujudan Allah, menjadi segala sesuatu bagi kita, kaum beriman Kristus. Allah di dalam Kristus akan melaksanakan pekerjaan transformasinya di atas diri kita sampai transformasinya ini rampung di dalam Yerusalem baru. Pertama-tama dengan para pemenang dalam kerajaan 1000 tahun, dan rampung dengan semua orang kudus di langit baru dan bumi baru, dan membuat semua umat pilihan juga tebusannya menjadi ekspresi korporatnya yang memanifestasikan dirinya, bukan sekadar kebajikan-kebajikan insani apapun, sampai tingkat yang paling penuh dalam kekekalan. Menurut catatan Perjanjian Baru, pergerakan Allah di bumi dalam manusia selalu dalam prinsip inkarnasi. Keselamatan kita pun adalah pergerakan Allah dalam manusia, dan adalah pergerakan Allah untuk menjadi bagian dari manusia. Saudara-saudari, jika Allah tidak pernah menjadi manusia, tidak pernah menjadi kita dalam aspek masuk ke dalam kita untuk menjadi hayat kita sendiri, kita tidak pernah bisa diselamatkan. Apakah keselamatan atau kelahiran kembali itu? Ini adalah Allah datang ke dalam manusia dalam keilahiannya untuk menjadikan dirinya bagian dari manusia itu, dan untuk menjadikan manusia itu bagian dari Dia. Keselamatan membawa Allah ke dalam manusia dan membuat manusia ke dalam Allah. Menurut catatan Perjanjian Baru, pergerakan Allah di bumi dalam manusia selalu dalam prinsip inkarnasi.
Keselamatan kita adalah pergerakan Allah dalam manusia dan adalah pergerakan Allah untuk menjadi bagian dari manusia. Jika Allah tidak pernah menjadi kita dalam aspek masuk ke dalam kita untuk menjadi hayat kita sendiri, kita tidak pernah bisa diselamatkan. Saudara-saudari, apa sih keselamatan atau kelahiran kembali itu? Ini adalah Allah datang ke dalam manusia dalam keilahiannya untuk menjadikan dirinya, yaitu Allah sendiri, bagian dari manusia itu. Dan untuk menjadikan manusia itu, kita semua menjadi bagian dari Dia. Keselamatan membawa Allah ke dalam manusia dan membawa manusia ke dalam Allah. Keselamatan menjadikan Allah manusia, sehingga manusia bisa dijadikan Allah, tetapi bukan dalam kehalahannya. Inilah inkarnasi, dan prinsip inkarnasi ini harus diterapkan pada seluruh kehidupan Kristiani kita. Dalam kehidupan Kristiani, suami dan istri harus saling mengasihi. Tetapi dalam hayat alamiah mereka tidak bisa melakukan hal ini. Suami tidak dapat benar-benar mengasihi istrinya, dan istri tidak dapat benar-benar mengasihi suaminya. Jika seorang suami Kristen benar-benar mengasihi istrinya, itu bukanlah dia. Ini berarti ia hidup dalam prinsip Galatia 2 ayat 19b sampai 20 yang mengatakan, aku telah disalibkan dengan Kristus. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Saudara-saudari, bagi seorang suami untuk mengasihi istrinya dengan cara ini adalah dalam prinsip inkarnasi. Kecuali Allah dijadikan Anda dan Anda dijadikan Allah, Anda tidak pernah bisa benar-benar mengasihi istri Anda atau suami Anda. Setiap kebajikan Kristen yang kita miliki adalah bagian dari inkarnasi. Setiap hari sewaktu kita menempuh kehidupan orang Kristen, Allah Tritunggal berinkarnasi melalui dijadikan kita dan melalui menjadikan kita Dia. Allah dijadikan manusia dan manusia pun dijadikan Allah. Ketika seorang saudara benar-benar mengasihi istrinya, pada saat itu ia adalah Allah dalam hayat dan sifat Allah, tetapi tidak dalam kealahannya. Dengan kata lain, Allah telah dijadikan Dia dan Dia telah dijadikan Allah. Inilah pergerakan Allah dalam manusia dalam prinsip inkarnasi. Saudari, firman yang tadi kita baca sungguh sangat timpang. Sekarang saya ingin membagikan kenikmatan saya, sekalian juga menyimpulkan apa yang telah kita baca dan dengarkan pada hari ini. Mari kita mulai dari Efesus 4 ayat 4 sampai 6 yang mengatakan satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan melalui semua dan di dalam semua. Saudara-saudari, saya juga sangat menikmati di bagian yang mengatakan Yohanes 14 ayat 16 sampai 20 mewahyukan bahwa Allah Bapa terwujud di dalam Allah Putra. Allah Putra direalisasikan sebagai Allah Roh, dan Allah Roh datang untuk menghuni kita menjadi realitas Allah Tritunggal. Ini adalah karunia yang Allah ingin berikan kepada Ayub, yaitu dirinya sendiri di dalam Trinitas ilahinya yang terwujud di dalam Putra dan direalisasikan sebagai Roh itu. Saudara-saudari, kita tahu bahwa Ayub seorang yang saleh, seorang yang jujur, seorang yang bisa dikatakan sempurna. Tetapi saat Ayub dicobai oleh Allah, ia kehilangan kekayaannya, kehilangan anak-anaknya, juga ia terkena penyakit borok. Sampai-sampai ia harus menggaruknya dengan beling, saking gatalnya borok itu. Saudara-saudari, itu adalah penderitaan yang sungguh sangat menderita. Saya tidak dapat membayangkan betapa menderitanya Ayub pada saat itu. Tetapi di sini dikatakan ini adalah karunia yang Allah ingin berikan kepada Ayub, yaitu dirinya sendiri di dalam Trinitas ilahinya yang terwujud dalam Putra dan direalisasikan sebagai Roh itu. Jadi saudara-saudari,
Allah tidak membutuhkan kita menjadi saleh atas keinginan kita sendiri. Allah tidak membutuhkan kita menjadi seorang yang sangat sempurna seperti Ayub atas keinginan diri kita sendiri. Yang Allah inginkan adalah dirinya, yaitu Allah sendiri yang masuk ke dalam kita, di dalam Trinitas ilahinya, yang terwujud dalam Putra dan direalisasikan sebagai Roh itu. Saudara-saudari, saat kita memiliki Allah di dalam kita, semua kebajikan insani, semua peraturan-peraturan, semua hal-hal seperti kejujuran, baik hati, saleh, itu semua akan kita lakukan ketika kita memiliki Allah di dalam kita. Amin firman Tuhan, saudara-saudari. Mari kita akhiri persekutuan ini dengan berdoa. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada hari ini. Mohon Engkau ajarkanlah kepada kami cara hidup Tuhan, cara hidup sesuai dengan keinginan-Mu. Tuhan, kami ingin Engkau masuk ke dalam kami, menjadi bagian dari diri kami Tuhan. Kami ingin mengekspresikan diri-Mu Tuhan. Kami ingin menjadi diri-Mu juga jika yang menjadi kami. Tuhan Yesus, Engkau berkatilah firman yang telah kami dengarkan pada hari ini, agar bukannya sia-sia kami dengarkan, tetapi dapat masuk ke dalam hati kami, dapat kami ingat, dapat kami cerna, dan dapat kami mengerti. Terima kasih Tuhan, sungguh kebaikan-Mu tak terbatas atas kami. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Sekian dari saya, saudara-saudari, dan terima kasih.